Nah, tapi ini saya ingin menanyakan sendiri nih, Ya, Prof, ke jenengan gambaran, visi ya, sebagai mmm, seorang pemimpin kan harus oh, punya visi ya ya, nggih. Nah, saya ingin menanyakan dari jenengan gitu, ya, kalau dari jenengan sendiri punya nggak visi atau harapan mungkin ya, bagaimana NU kalau kita ngomong visi itu kan 25 tahun ke depan ya, Prof. mmm, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu, kira-kira jenengan tuh menggambarkan NU itu akan seperti apa? nggak, kalau kita simpel aja, jadi NU harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di podcast Muktamar NU ke-35, di mana podcast ini adalah ruang percakapan tentang gagasan, inovasi, serta kita membahas tentang masa depan Nahdlatul Ulama. NU adalah organisasi sosial keagamaan yang besar, terbesar mungkin di Indonesia. Seperti kita tahu NU sudah berdiri sejak tahun 1926 dan sekarang tepat 100 tahun di mana kita ada di tahun 2026 bertepatan dengan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Jadi bisa kita lihat bahwa NU sudah melewati beberapa, zaman gitu ya atau beberapa masa, mulai dari masa penjajahan Belanda, kependudukan Jepang, revolusi demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin di mana semua itu masuk dalam Orde Lama, kemudian Orde Baru, reformasi, hingga sekarang kita sudah ada pada masa digitalisasi dan kita sedang berada dalam masa penuh tantangan di dalam secara global. Nah, tapi ada satu pertanyaan penting yang kita ajukan untuk menyongsong NU di abad kedua ini, yaitu, bagaimana organisasi sebesar NU dapat dikelola agar tetap kuat, adaptif, profesional, sekaligus tidak kehilangan jati dirinya. Bagaimana memastikan agar seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, seluruh potensi yang dimiliki dapat bergerak menuju satu tujuan yang sama. Di sinilah, tata kelola organisasi menjadi hal yang penting. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas tentang tata kelola organisasi dan masa depan NU. Tamu kita ini adalah seorang akademisi dan seorang profesional, sangat profesional dalam mengelola organisasi, termasuk persoalan manajemen, akuntabilitas, organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Beliau adalah rektor Universitas Airlangga selama 2 periode, dari 2015 sampai 2020 dan 2021 sampai 2025. Selama kepemimpinan beliau, Universitas Airlangga yang awalnya ada di 701 plus gitu ya, kemudian perlahan naik ke 651 sampai 700, lalu naik lagi menjadi 501 sampai 530, lalu naik ke atas 500 dimulai dari peringkat 465, 400, 369, 308, hingga masa akhir jabatan beliau, Universitas Airlangga ada di ranking 287 WCU atau World Class Ranking University. Keberhasilan ini kemudian diestafetkan pada periode saat ini dan sudah sampai pada di peringkat 276 dunia. Masya Allah luar biasa. alhamdulillah, Tentu saja kenaikan peringkat ini yang tadinya 700-an global menjadi 200, hingga 276, 287 hingga 276 adalah sebuah prestasi. Dan tentu saja perlu ada, perubahan atau transformasi dari sisi manajerial termasuk tata kelola. Bersama kita telah hadir Profesor Dr. Muhammad Nasih. alhamdulillah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun sanget Alhamdulillah, rawuhnya sama-sama, Prof, sampun hadir waalaikum. bersama Senang kami. sekali, alhamdulillah. Tadi bagaimana Prof? Ini Oh. kami berada di Tawa Beras bagaimana Prof? Perasaannya Prof? Ya seperti kembali ke masa kecil gitu ya, Oh iya, lingkungannya, apanya, saya pikir ya sangat-sangat alami. sangat.
Dulu seinformasi yang saya dapat jenengan ada di IPNU nggih waktu madrasah, waktu SMA atau bagaimana waktu Kalau IPNU mulainya SMP. SMP? Setelah Masya Allah SMP, luar setelah biasa. SMP. Man SD udah diajak sama saudara-saudara untuk keliling-keliling, kalau ada konferensi apa itu ya ikut-ikut ini itu. Jadi insya Allah lingkungan pondok udah nggak asing lah, gitu Masya kan. Allah luar Nggak asing, insya biasa Allah. luar biasa Ya. bahwa kader NU, Oh, menjadi rektor Universitas Airlangga bagi saya itu luar biasa sangat niku. Baik Prof, iya, sebelum kita masuk ke NU, iya. saya ingin, lebih dulu, mendengar dari sudut pandang beliau dari sudut pandang jenengan Prof, pengalaman selama menjadi, rektor Universitas Airlangga gitu Hmm. nggih. Tentu itu kan bukan pekerjaan yang sederhana gitu ya. Ada akademisi, mahasiswa, belum lagi para stakeholder gitu ya, ada pemerintah, masyarakat gitu. Dari pengalaman Prof memimpin UNER selama dua periode, apa learning lesson-nya Prof nggih? Pelajaran paling penting tentang mengelola organisasi yang menurut Prof itu masih relevan dengan NU? Apa ya? Eh, yang pertama tentu semua karena karunia yang Maha Kuasa, kan. Oke. Jadi kalau dalam dunia kan hadza min fadli Rabbi, gitu kan, itu pastilah kan. Tapi di balik itu semuanya tentu ada beberapa proses yang kita ikuti untuk bisa memanggil atau menarik takdir, gitu kan, dari Yang Maha Kuasa sehingga semua amanah yang bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dari sisi pengalaman tentu yang pertama UNER nggak ada sekukunya NU, gitu kan. Nggih nggih. Jadi UNER ya kecil aja sehingga menurut saya kalau dibandingkan dengan NU tentu nggak sepadan lah, gitu kan. Mmm, NU kan anggotanya aja ratusan juta, gitu kan. UNER hanya puluhan ribu, ya tentu pasti beda. Tapi tentu dari sisi keberagaman dan tata kelola kurang lebih kita mengalami proses-proses yang kurang lebih sama. Intinya tentu kita harus kelola sebuah perguruan tinggi itu dengan penuh. Yang pertama adalah keikhlasan, karena kita tahu bahwa di perguruan tinggi pun tadi kita disebutkan bahwa ada banyak kepentingan, ada banyak keberagaman, ya kan? Masing-masing orang punya tujuan masing-masing. Tentu saja kemudian tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menyatukan berbagai macam tantangan dan tujuan individu itu menjadi tujuan bersama. Nah, kebetulan lagi-lagi karena karunia Yang Maha Kuasa, saya masuk dalam posisi yang ya ada potensi untuk bisa menyatukan semua kepentingan itu, dalam tanda kutip, kemudian kita menjadi alternatif, gitu kan, dari mhm. berbagai macam pilihan yang ada. Dan karena dipercaya oleh berbagai kalangan, tentu itu akan menjadi lebih mudah. Paling tidak kemudian Mmm, mengajak orang untuk bergerak itu lebih mmm, mudah, mudah, karena betul. tadi yang pertama adalah aspek keterpercayaan tadi. Jadi itu Oh. yang menurut saya penting. Apalagi kemudian sebelumnya kita sudah, istilah kita barangkali nyantrik, gitu kan. Nyantrinya itu di eh, Direktorat Keuangan. Itu Mmm, bagian, kalau menurut temat kami, bagian dari proses nyantri, mendapatkan pengalaman-pengalaman dari para senior, bagaimana sebenarnya sebuah perguruan tinggi dan sebuah organisasi itu dikelola, kan. mhm Itu mhm memberikan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. mhm, Sehingga dari sana kita bisa menjadi, nah, dalam proses itu kan kemudian orang menilai ya, mhm mhm. kira-kira yang cocok, yang tepat, yang apa, yang bisa membawa gerak bersama itu seperti apa. Nah, itu orang kemudian tahu dari proses nyantrik ini. Sehingga sekali Mmm, lagi proses magang, anggap aja direktur keuangan itu bagian dari proses magang awal mhm, yang kemudian terbawa ke itu. Nah, ini yang kemudian kita katakan sebagai bagian dari pengalaman dan proses panjang. mmm, Kita tahu bahwa ketika menjadi direktur keuangan, ya serba terbatas, gitu kan.
Mhm. doktornya baru berapa persen gitu kan, Mhm mhm nggak mhm sampai mhm. di angka 25% pada waktu itu gitu kan. Kemudian cashnya juga ya nggak sampai 50 miliar yang Mhm tersedia gitu mhm. kan. Yang itu kemudian menjadi bagian dari tantangan bagaimana kita bisa mengelola sumber daya itu, termasuk Mmm. dalamnya juga pendapatannya mungkin masih di bawah 200 miliar pada pada saat itu, dan ini menjadi bagian dari proses, penggembelengan, dan kita ikut benar mekanisme yang ada, proses nyantriknya juga menurut saya penting, dan ketika pengalamannya udah didapat, Mhm bekal udah didapat, mhm ya dapat SIM gitu kan. mhm. Nah, dapat SIM kemudian diminta untuk nyetir, saya pikir seluk-beluknya udah kita ketahui Mmm. bersama. Tapi intinya adalah kami masuk pada saat yang menurut saya dalam tanda kutip barangkali perlu orang-orang yang bisa mempersatukan semua komponen. UNER kan Satukan besar ya, semua. doktornya Oke. banyak, profesornya banyak, FK-nya kurang apa kan. Tapi kalau masing-masing fakultas jalan sendiri-sendiri, itu saya pikir nggak akan bisa optimal. Nggih Nah, nggih, siap. menyatukan berbagai macam potensi ini yang kemudian saya pikir kita punya banyak case yang kemudian bisa kita lakukan. Mmm. Apalagi ya mohon maaf barangkali kita itu ya dengan senior-senior kita Nggih. hormat, dengan yang setara dan junior kita sayang, itu bagian dari Mmm. prinsip yang kemudian bagaimana kita bisa menyatukan kekuatan itu. Intinya adalah kita punya potensi yang sangat besar, Nggih. bagaimana kemudian kita menggerakkan potensi itu untuk bersama-sama menuju satu tujuan. Ya, ini yang Mmm. menurut saya jadi hal yang penting, dan oleh karena itu hal pertama yang ketika di Direktorat Keuangan itu Mhm mhm mhm. kita benahi, ya karena kita udah dipercaya, yang pertama akuntabilitas itu kita benahi. Aku Jadi takut. kita mesti tata benar akuntabilitas dari semua hal yang mesti kita laporkan, mesti kita pertanggungjawabkan gitu kan. Mhm. Yang itu kemudian jadi ketika di Direktur Keuangan kita punya semacam apa ya, singkatan yang kalau sekarang kan ada hebat ada apa. Mhm. Waktu di Direktur Keuangan kita bisa singkatannya biasanya ATM, ATM apa? akuntabel, Akuntabel, transparan. transparan, mandiri. Jadi Mmm. akuntabel dulu, kita tata semuanya, kita rombak berbagai macam hal, baru kemudian ya kita transparan aja. Uang Mmm. kita segini, apa kita segini, kita punya potensi ABCD, ayo gitu kan. Siapa yang mau ini itu kita bareng-bareng gitu kan. Nggih Nah, itu yang nggih nggih. kemudian kita dorong sebagai bagian dari transparansi. Dari sana kita berharap benar suatu saat akan bisa benar-benar mandiri, dan Nggih. alhamdulillah kan sekarang ya pendapatannya udah di atas 1 triliun gitu Nggih kan. nggih. Uang kasnya juga pernah sempat menyentuh sampai 1 triliun gitu kan. Nggih nggih Kita punya nggih. uang kas dan seterusnya. Dana abadi kita udah 300-an lebih Nggih miliar, nggih nggih. sehingga ATM ketika kita masuk di Direktorat Keuangan tahun 2007 itu ya insya Allah menjadi bagian dari bekal untuk menyatukan semua Menyatukan potensi semua potensi. menuju satu kesatuan yang Nggih lebih nggih. baik. Ya, Menarik Prof, tadi saya mengambil ada beberapa key ya. point ya. Pertama adalah Hmm. harus bisa menyatukan Betul, semua pendapat itu tadi ya, iya, sehingga menjadi satu mhm, tujuan yang sama. betul, Setelah kita berada dalam satu tujuan yang sama itu baru kemudian kita bisa mengelola bersama ya, betul, iya, bekerja bersama-sama bersama-sama, untuk mengelola mmm, semua, mmm, sumber daya yang ada dan mmm, tentu saja untuk menjaga kepercayaan iya, tadi betul, harus akuntabel, akuntabel, betul. transparan, dan juga harus Terakhirnya mandiri mandiri tadi. sebagai bagian dari tujuan kita Nggih nggih. semuanya. Nggih Nah, nggih. Akuntabel, transparansi itu menurut saya itu kan salah satu prinsip dari tata kelola organisasi nggih Prof ya, ya setahu saya betul, nggih. secara secara prinsip global itu mesti menjadi Nggih. bagian dari Nggih semuanya. nggih nggih. Ya, Nah, kalau menurut saya Prof, kalau tadi, diteruskan lagi nggih Prof ini oke, nggih, kalau misalkan menurut jenengan Prof, untuk di NU tadi ya, tadi apakah hal-hal yang tadi disebutkan, yaitu kita harus menemukan sosok yang bisa merangkum, bisa apa ya, meng meng menerima semua pendapat itu tadi betul, ya, bisa istilahnya apa ya,
bisa mentransliterasikan mungkin ya, Hmm, dari semua pendapat yang ada ditampung, ditransliterasikan menjadi sebuah satu tujuan yang bersama, hmm. apalagi udah masuk abad kedua Oh, nggih, oh ya, ya, ya. kemudian ditampung supaya semua sumber daya bisa bekerja bersama dan kemudian tadi dikelola dengan tadi prinsip-prinsip tata kelola yang baik tadi ya. Oh, Kira-kira apakah di, NU gitu ya, apakah hal ini juga harus ditempatkan sebagai agenda yang strategis di masa depan? Jika memang iya, kenapa, Prof? Menurut jenengan, apakah ini ya, memang harus ditempatkan, Prof? Pertama, mungkin oke. pertanyaan pertamanya itu kali ya, bagaimana apakah ini harus Oke. ditempatkan sebagai, suatu agenda strategis untuk NU? Ya, kita udah semua paham bahwa ini udah akhir zaman gitu kan. Nggih nggih Akhir zaman, penduduk dunia udah sekian miliar gitu nggih kan. Masing-masing punya kepentingan dan nggih pikirannya masing-masing nggih gitu kan. Di NU saja tadi kita sebutkan bahwa ada ratusan juta nggih umat gitu nggih kan, yang masing-masing juga punya pikiran, kebutuhan, dan dalam tanda kutip barangkali kepentingan masing-masing. nggih, Maka menurut saya akuntabilitas ini menjadi hal yang penting dan menyatukan itu semua menjadi penting. Karena kalau enggak, menyatukan gini, semua. jadi salah satu hal yang penting untuk mempercepat sebuah proses, Nggih, percepatan tujuan itu kesatuan vektor. Jadi arahnya harus sama. mmm, Nah, jadi kalau di fisika kan ada begitu ya. nggih. Jadi kalau arahnya itu rujak sentul, siji ngalor siji ngidul, Oh, nggak rujak ketemu cinta. ya, nggak Iya. ketemu. Nah ya, Nggih nggih maka nggih nggih. bagaimana kemudian menyatukan berbagai macam kepentingan. Nggih nggih Saya nggih. yakin dalam konsep ini semua organisasi sebenarnya, khususnya organisasi yang sebesar ini gitu Mmm, kan, itu punya tantangan masing-masing. Kalau perusahaan kan jelas mencari keuntungan gitu kan. nggih. Kalau kita di eee, NU itu kan pasti bukan 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 itu. keuntungan, bukan Heeh. di situ, tapi tantangannya sama. Tantangan terbesar akhir zaman itu yang Ning Fatin juga pasti udah paham, sahabat semua juga pasti merasakan, apa itu, ya fitnah akhir zaman. Mmm, Nah, fitnah akhir zaman ini yang saya pikir kita akan hadapi bersama gitu kan, mengingat tadi kepentingannya bisa sangat luar biasa. Nah, semua orang yang kemudian karena kepentingannya nggak tercapai itu akan menggunakan segala cara, ya termasuk tadi melakukan mmm, fitnah, melakukan apapun yang sehingga tujuannya tercapai. Nah, dalam perspektif ini kemudian kita juga paham bahwa salah satu fitnah terbesar yang mungkin ke depan akan kita hadapi itu adalah fitnah berkaitan dengan kekayaan, aset gitu kan, mmm, aset, dan yang eh, kedua fitnah berkaitan dengan kalau dalam perspektif organisasi itu suksesi ya, oh, berkaitan dengan kaderisasi dan lain-lain. Itu karena itu pasti akan memunculkan fitnah kan. Ya, di mmm, ayatnya jelas sahabat semua sudah paham bahwa di antara harta-harta kita dan mungkin anak turun kita yang akan melanjutkan perjalanan hidup kita mhm dalam mhm, arti organisasi ya, itu ada potensi fitnah di dalamnya. Dan kita sudah mmm, merasakan bahwa fitnah kita itu sangat-sangat luar biasa di akhir zaman ini. Yang kedua kita juga pasti sangat ingat, ini mmm, udah sangat sering ya, sebuah organisasi yang dikelola dengan baik, ya. mhm, Jadi kalau dalam itunya jelas sekali, Sayyidina Ali Karamallahu wajhah itu menyampaikan bahwa al-haqqu bila nidhamin itu ya iya, akan dikalahkan oleh al-batil betul, binidhamin oh, gitu. Jadi sebuah kebaikan, kebenaran, al-haq yang tidak dikelola dan dengan baik, baik, tata kelolanya nggak baik, manajemennya nggak baik, itu akan terkalahkan dengan kebatilan, eh, kemungkaran mungkin, ketidakbaikan yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, itu dua hal mmm, yang menurut saya menjadikan bahwa NU juga pasti akan menghadapi hal itu, ini gitu kan? gitu ya, Karena dengan banyaknya apa, dengan besarnya apa, persaingan antar orang menjadi itu, mmm, menjadi lebih lebih apa, lebih luar biasa ketatnya. nggih nggih, Persaingan antar kelompok juga menjadi lebih besar. mmm, Persaingan antar organisasi juga menjadi lebih besar.
apalagi NU yang Nggih nggih. kemudian multi macam-macam, Nggih nggih. partainya multi gitu kan, organisasi-organisasi di bawahnya juga multi, mulai dari ada yang pelajar sampai dengan ada yang, eee, fatayat, muslimah dan seterusnya itu kan Mhm. multi ya. Nggih. Yang itu kemudian pasti punya arah dan kepentingan masing-masing dalam tanda kutip, sehingga menyatukan semua dalam satu gerak langkah itu menjadi hal yang ya sebuah keniscayaan, Mmm. nggak boleh tidak. Harus Kalau nggak mau dilakukan, kalah ya nggih. tadi, al-haqqu bila nidhamin tadi, Nggih itu nggih akan nggih. terkalahkan oleh, Mmm. kebatilan yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga menyatukan potensi itu bagian dari bagaimana tata kelola dan menyatukan itu menjadi hal yang penting. Berarti kalau saya simpulkan siapapun nanti yang terpilih itu harus bisa menemukan formulasi tujuan yang bisa Ya menjadi tujuan bersama dari semua orang yang, warga NU yang ya, beragam ini tadi, betul, oke. dan harus bisa mengelola dengan baik ngoten nggih, Prof, nggih? Iya, ya jadi harus begitu. Mhm Makanya mhm. kemudian tata kelola itu menjadi unsur unsur penting mulai dari proses awal sampai dengan nanti akhir, karena itu yang dipastikan akan mampu ya, dalam beberapa terminologi itu kan gampang nih, eee, apa ya, eee, tata kelola itu tujuannya satu ya, Mmm. untuk memastikan bahwa organisasi tidak kena resiko inherent ya Apa dalam resiko dalam inherent niku napa, Prof? Nah, resiko inherent itu resiko yang akan mengkikis modal kalau dalam perusahaan ya. Nggih Jadi otomatis akan mengkikis atau mengurangi modal nggih dalam perusahaan. nggih Kalau dalam organisasi ini, modal utama kita kan modal sosial. nggih Utamanya berkaitan dengan kepercayaan. nggih. Nah, oleh karena itu, tata kelola itu dimaksudkan memastikan bahwa modal kepercayaan dalam sebuah organisasi itu nggak akan luntur, nggak akan hilang, tapi akan terus tumbuh. Terjaga, tumbuh. Dan dengan Oh, kepercayaan itu lebih mudah. Kalau enggak, ya sudah gitu, kayak gampangannya saya nggak milih kok gitu kan, saya nggak mmm, ini itu kok, itu bukan ini itu dan seterusnya. Ya sehingga kalau kembali mmm, tadi ke awal kita sangat senang karena ketika di periode pertama dan kedua pun saat itu ya dalam tanda kutip barangkali ya kita terpilihnya aklamasi kan. nggih Aklamasi itu berarti ya semua kepentingan, semua apa bisa kita kita satukan dan kemudian bersepakat bersama-sama. nggih Nah, ini yang menurut saya ke depan menjadi tantangan, apalagi di beberapa bulan terakhir nggih. kita bisa melihat bagaimana dinamika di NU gitu kan. Nggih. Sehingga menurut saya ini menjadi tantangan yang luar biasa, tapi saya yakin NU bisa, insya Amin Allah. amin ya rabbal Ya, alamin. ya, Nggih. hmm, Baik, Prof, tadi kan kalau tidak kelola dengan baik ya, sebuah hal yang benar, kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan kalah dengan ya, keburukan tadi. ya. Nah, tapi kadang Prof, ada beberapa sudut pandang yang memandang bahwa kalau memang tata kelola yang baik itu sangat birokratif, ngoten, Prof. Ah, Ya, sementara itu kan agak berbeda dengan kultur NU yang ngoten nggih. iya. Nah, menurut Prof, apakah makna tata kelola itu harus birokratif seperti itu atau pribadi? Jadi unsur birokrasinya sebenarnya bisa kita reduksi ya. Mmm, Tapi kan sebenarnya tata kelola itu kan value, nggih, nilai ya. mmm, Nggak harus sebirokratis bagaimana kita bayangkan. mmm, Misalnya yang pertama aja berkaitan dengan akuntabilitas. nggih, Akuntabilitas kan sesuatu yang bukan nggak ada artinya, apalagi dengan teknologi seperti sekarang ya nggak ada sesuatu yang kemudian nggak bisa kita pertanggungjawabkan. nggih, Dan nggih, itu pun dalam prinsip Islam juga ada kan, mmm, di mas'uliyah itu kan jelas ya. mmm, Kullukum ra'in itu kan ya bagian dari bagaimana setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan seterusnya. mmm, Hanya orang kemudian, wah kalau udah akuntabilitas nanti akuntansinya apa apa apa. Tapi menurut saya, itu bisa kita lakukan dengan baik di NU pun. Artinya gini, jadi mohon maaf ini kalau mhm ini dalam mhm. guyonan aja gitu kan. Nggih nggih nggih, Dalam guyonan tertentu itu gini, jadi, eee, ulama kita, kiai kita itu udah sangat-sangat luar biasa nggih besar, banyaknya nggih gitu nggih, kan. Bahkan kalau yang di level-level menengah itu, ini guyonan aja gitu kan. Kalau diminta untuk, ya mohon maaf ya, ini agak-agak guyonan, diminta untuk istikharah itu mungkin nggih, aja hasilnya beda-beda. Padahal mmm, sama-sama istikharahnya. nggih Nah, nggih, itu artinya apa? Artinya ya memang kalau kita hanya berbekal, mohon maaf istilah kita barangkali ikhlas-ikhlasan dalam tanda kutip, nggih nggih, ikhlas-ikhlasan itu bukan ikhlas yang apa,
ikhlas-ikhlasan pokoknya wis apa gitu ya menurut saya nggak bener gitu kan. Nah, oleh Mmm, karena itu ya tadi akuntabilitas itu bagian dari hal yang sebenarnya nggak ribet-ribet amat gitu kan, nggak ribet-ribet mmm, amat. Apalagi kalau kaitannya dengan transparansi, kan 2 hal ini yang menurut saya ke depan akan menjadi sumber fitnah yang luar biasa, kalau kalau nggak tidak dilakukan dengan akuntabel baik-baik. dan tidak Ya, transparan. itu akan menjadi fitnah yang luar biasa. Kita udah punya pengalaman kan Nggih, beberapa bulan terakhir ini nggih, nggih. misalnya, orang merasa bahwa, "Wah, ini NU dapat ambang ini," gitu kan. Oh, iya. Karena mereka nggak dapat informasinya, ada ini itu, ada proses yang sedang berjalan dan seterusnya, jadi sumber fitnah, gitu kan. Nggih, Nah, karena dari sumber fitnah kemudian memecah belah. nggih, Nah, nggih. itu kan artinya bahwa transparansi nggak perlu kemudian sangat ribet. Cukup kemudian berikan informasi apa yang, dan itu bisa dilakukan dengan sangat-sangat mudah. Mmm, Akuntabel juga begitu kan, mhm, akuntabel juga begitu, kita nggak nanti kemudian, terikat pada beberapa hal, cukup dengan langkah kecil aja, akuntabilitas itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di organisasi seperti mhm. kita. Nggih, nggih, Kalau nggih. enggak susah loh. Misalnya yang level kecil aja misalnya kalau ada arisan atau ada apa, kumpulan apa, pengajian jamaah, Nggih. ini itu urunan kemudian nggak ada catatannya misalnya itu kan ya Nggih, sumber ya. leres leres Wah, leres. bener ta entuk 1.000.000 ojo sing 200 diintit. Nah, itu kan bagian Ah, dari proses yang nah di kita menurut saya harus kita mulai dengan akuntabilitas yang, eee memadai lah, nggak memadai. harus yang daki-daki, nggak harus yang Mmm, sangat-sangat tinggi, tapi kita akan punya akuntabilitas versi NU itu seperti apa? seperti apa. Simpel-simpel aja, nggak usah terlalu dan itu akan tadi menyatukan Menyatukan menyatukan, semua. karena kalau nggak itu, orang cenderung terpecah belah Nggih, nggih, terpecah belah. siap. Jadi ini hal yang nah, makanya tadi di awal-awal kami sebutkan bahwa satu hal yang awal kali kita lakukan adalah akuntabilitas. Mmm, Nah, dengan akuntabilitas itu orang kemudian percaya pada kita dan kalau di NU ya percaya pada NU, nggak sempat lagi memfitnah NU dan seterusnya. Kalau dalam struktur kepemimpinan ya berarti percaya pada pimpinannya karena ya tadi nggih, 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 eh, nggih. wis bagus kok nggak ada yang di dalam tanda kutip nggak ada yang dikorupsi kok gitu kan, Nggih, nggak ada nggih, yang dibuat untuk kepentingan pribadi, nggak ada yang dibuat untuk ini itu kan enak jadinya. nggih, nggih. Nah, padahal ya itu hanya perlu satu dua langkah yang bisa kita langkah ke sana. Ya, Oh, baik, baik. ya, Tadi tuh sebetulnya pertanyaan saya yang berikutnya, ya, Prof, itu sampun ya, jenengan jawab tadi. ya. Saya tuh ingin mempertanyakan karena kan, kita tuh banyak orang yang lillahi ta'ala ya, bahkan Hmm, nanti yang hadir tuh banyak romli, ya, tapi lillahi ta'ala, bukan liar ya, hmm, rombongan yang lillahi ta'ala. Dalam ya, arti mereka memang ke NU itu dan memang sesuai dengan apa yang diamanai oleh Yai Hasyim, Yai Wahab, bahwa kalau ke NU itu tuh jangan cari uang gitu, betul. tapi jangan jangan, apa ya, berharap kaya dari NU, tapi Hmm. bagaimana memperkaya NU, Oh, ngoten kan betul, nggih. iya, Istilahnya tuh seperti ya, itu ya, kalau bahasa saya sendiri nih kalau nggih. ya. Tapi kan ngoten, jadi kalau bisa kerjanya itu ikhlas ngoten, dan bagaimana supaya keikhlasan tadi, khidmah tadi bisa beriringan dengan profesionalisme. Kuncinya tadi Ya, boleh saya simpulkan di akuntabilitas dan transparansi nih, wow ya, nggih. ya. Nggih. Kalau boleh tahu Prof, apa kira-kira langkah kecil yang bisa dilakukan? Kita tuh kan banyak ya, ada dari PC, ada ranting, anak ranting, kalau mungkin ranting, anak ranting bisa pencatatan Hmm. semuanya gitu. Tapi kalau misalnya sudah ke PC, ke PW, bahkan ke PB, itu, langkah kecil apa? Mungkin ya first step gitu ya Hmm. istilahnya, itu bisa ke transparansi ataupun ke akuntabilitas gitu. Oke, jadi saya melihat anggaran NU ini kan pasti besar. Mmm, Nah, tentu yang pertama adalah kita mesti identifikasi mana pos-pos yang sesungguhnya menjadi pos induknya. Artinya ya mmm, jangan jangan yang tadi yang receh-receh dalam tanda kutip ya yang tadi diranting di apa itu mmm, oke lah. Tapi kan kita punya sesuatu yang cukup besar yang itu leverage-nya itu tinggi. Ya, leverage maksudnya ini dulu ya napa Prof? maksudnya adalah dia punya pengaruh yang sangat eh, besar terhadap potensi untuk kerugian organisasi. Dalam hal ini tadi menimbulkan fitnah, menimbulkan perpecahan, menimbulkan apa tadi. Oh, Misalnya tadi. adalah pengelolaan aset-aset yang cukup besar Nggih, misalnya nggih, kan. NU kan juga dapat misalnya
hibah dari mana, yang gitu-gitu Mas. Ya Hmm. gitu-gitu kan harus di apa ya, dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya dan masyarakat publik khususnya umat harus mengetahui itu Oh. biar nggak ada oh untuk sekian miliar ya Hmm. ya kalau yang 100.000 dan 1.000 anggap aja nggak material dalam tanda kutip ya meskipun Nggih, secara keseluruhan tetap banyak nggih, tapi nggih. menurut saya ada beberapa pos tertentu itu yang potensi untuk menimbulkan fitnahnya Fitnah besar tadi itu tadi. ya Itu yang harus wakaf-wakaf kita itu kan nggih, besar sekali. nggih, Nah nggih, itu Mas. kalau nggak dicatat dengan baik kan ya Tidak ya jelas. amburadul. Aduh, iki wakaf kok cek dinggoni terus ya piye ya misalnya gitu. Oh, Ini wakaf kok nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kok bener-bener mandek-ndek sesuai dengan namanya gitu kan. nggih, Manfaatnya juga nggak tumbuh. Nah yang gitu-gitu kan yang besar-besar terutama. nggih, Nah nggih. itu menurut saya mesti dilakukan seperti itu. Apalagi isu terakhir misalnya tadi saya sebutkan NU dapat Tambang, tambang. Nah, oh, ini kan juga yang gitu kan perlu ya perlu ada mendatangkan profesional yang kemudian gimana sehingga masyarakat paham, pelaporan yang terkomunikasikan ke publik ngoten terkomunikasikan nggih. dengan terkomunikasikan dengan Nggih, baik, gitu nggih. kan. Nah, karena kalau enggak tadi orang benar menerka-nerka. Dan Oh, kalau udah menerka munculnya karena bisikan tadi kepentingan pribadi dan tentu bisikan setan, nggih, orang kemudian suudzon, gitu kan. nggih, Suudzon kemudian, wah paling iki, paling iki, paling iki. Nah itu yang bikin bikin menurut saya meresahkan dan nggih, nggih. menguras Energi, modal tenaga, sosial ya. modal sosial Modal tadi ya, sosial NU itu akan habis kalau kemudian kepercayaan itu iya tadi. gitu, itu luar biasa. Modal kita hanya itu nih. Nggih, Modal kita bukan uang, bukan apa, tapi kepercayaan dari masyarakat terhadap jamiyah kita ini yang harus kita jaga kita jaga dengan sebaik-baiknya. Makanya ya tata kelolanya harus tata kelola. harus baik ya. Kalau Mmm, enggak kita difitnah terus susah nggih, ya. nggih, nggih. Susah ya. Berarti Hmm, penting ya Prof untuk mengidentifikasi kira-kira dalam aktivitas NU hmm. ini mana pos-pos yang Ya, besar, yang yang memberikan leverage tadi. yang material Leverage lah, itu kan yang penarik besar-besar. heeh, Iya. yang bisa Hmm. membuat orang semakin percaya atau tidak Hmm, percaya itu tadi betul nggih. ya, Oh, nggih, nggih, jadi baik, nggak harus baik Prof. kemudian ranting harus bikin akuntansi Oh, apa betul ya nggak betul, harus ya. begitu pokoknya apa Bisa kalau di pos-pos tertentu sana-sana tadi nggih, ya pos-pos kunci ngoten pos-pos malih. kunci yang Ah, penting. Kalau kita pelajaran kalau diranting di masjid di apaan, oh ya sudah waktunya ngitung uang ya dihitung bareng-bareng gitu nggih, kan gampang nggih, loh. nggih, nggih. Hitung bareng-bareng biar nggak ada fitnah Nggih, ya nggih, tadi. nggih, nggih. Nah itu yang kita lakukan mestinya mulai dari yang kecil tadi gitu. Ya. Nggih, 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 Hmm. nggih, nggih. Tadi saya sampun menanyakan nggih Ya, tadi, first step-nya niku sampun kula hmm. tanyakan. Ya. Tadi sebenarnya sudah mewakili semua pertanyaan dari jenengan, Prof. Jawaban dari jenengan, ngoten. Ya, Nah, tapi ini saya ingin menanyakan sendiri nih, ya, Prof, ke jenengan, gambaran, visi ya, sebagai hmm. seorang pemimpin kan harus Oh, punya visi ngoten ya, nggih. Nah, saya ingin menanyakan dari jenengan, gitu. ya, Kalau dari jenengan sendiri punya nggak visi atau harapan mungkin ya, bagaimana NU kalau kita ngomong visi itu kan 25 tahun ke depan ya, Prof. hmm. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu kira-kira jenengan tuh menggambarkan NU itu akan seperti apa? Ya, kalau kita simpel aja, jadi NU harus berkontribusi dan kalau dalam bahasa yang saya sering sampaikan itu NU harus bisa memberikan kesejahteraan dan makan bagi umatnya. Kesejahteraan dan makan, Ya, ya berarti gampangannya, NU-nya harus kaya gampang, dulu ya? gampangannya kalau mau agak-agak itu Napa? eh, NU itu harus hadir memberikan manfaat bagi umat. Harus hadir untuk memberikan manfaat. Jadi tadi, Nggih, jadi yang disejahterakan itu umat. mmm. Bukan bukan pimpinannya gitu kan, bukan pimpinannya. Nah Jadi dengan nilai tambah tadi atau value dalam bentuk ya kan jelas sekali ya. mensejahterakan. Jadi kita pun di universitas ya gitu aja kan. Nggih, nggih. Jadi gimana caranya dalam tanda kutip lulusan kita itu bisa dapat Diterima. makan, bisa bekerja dengan baik, hidupnya mulia, Terus nggak minta-minta. nggih, nggih, Nah kalau di NU kan simpelnya begitu. nggih. NU yang paling bagus dan NU yang paling memberikan manfaat bagi Umatnya. umatnya gitu kan, Nggih, dalam nggih, bentuk apapun. nggih. Minimal kalau kita bilang jangan ada umat NU yang kemudian menjadi peminta-minta. Gitu-gitu ya. Kalau miskin oke lah, tapi kan nggak mungkin nggak ada orang miskin kan. Nggih, nggih, Tapi nggih, nggih. jangan sampai kemudian ada umat NU yang kemudian menjadi peminta-minta. Nah, itu harus dalam prospek
ekonomi misalnya jadi agak-agak penting. Nah itu kita semuanya. Nggih. Karena ya orang yang jelek kan diharamkan orang itu menjadi minta-minta itu ya. Nggih Baru nggih. kemudian di aspek-aspek yang ubudiyah ya jelas lah. Jadi umat NU harus bisa menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Tapi itu kan soal soal ubudiyah dan harus kita tegakkan bersama. Tapi di luar itu secara sosial menurut saya NU ini harus membawa umatnya semuanya minimal tidak menjadi peminta-minta. Nggih. Peminta-minta apapun kan. Nggih. Ya gak minta-minta jabatan, juga minta-minta makan, nggak minta-minta di jalan, nggak minta-minta di apa, karena Mmm. itu benar-benar ya, Nggih nggih, sehingga Prof. kita harus menghindarkan diri NU itu melalui wasilah NU itu agar semua umat itu hidupnya mulia. Ya, hidupnya mulia. Nanti kalau enggak, ya enggak ada Nggih nggih. manfaatnya. Gitu. Iya, setuju. Itu aja kalau mau Ini agak itulah. Gitu. nggih. Ya, Nah, kalau Prof dengan visi yang seperti itu nih Prof, ini sekaligus kita ya. menutup pertanyaan nih Oh, Prof. Ini nyuwun nasihat dari eh, jenengan Prof, dengan visi seperti itu, agar NU itu memberikan kemanfaatan gitu nggih kepada umatnya, hmm, ngoten nggih. Memberikan keberkahan, kesejahteraan untuk ya. umatnya, ngoten. Kira-kira, nopo Prof, nasihat dari Prof gitu untuk generasi muda Nahdliyin yang nantinya akan melanjutkan ke 20 tahun, 30, Hmm. 50, sampai 100 tahun ke depan. Kira-kira nopo Prof nasehat untuk para generasi ini? Jadi ya untuk generasi muda tentu saja kita mesti menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya gitu kan. Dan karena sebagai generasi muda, sahabat semua pasti udah paham salah satu bekal yang mesti dipunyai oleh setiap orang, ya kemarin barusan juga di itu, ya itu ada kisah yang sangat-sangat terkenal kan, ya semua generasi muda NU harus menjadi orang-orang yang dua kategori ini, qawiyun amin. Nah, itu ya, ya menjadi orang-orang yang kuat gitu kan, Mmm, baik secara fisik maupun mental, dan yang kedua menjadi orang yang bisa dipercaya. Ini yang menjadi dambaan kita semuanya. Insya Allah kalau para generasi muda NU kita itu udah seperti itu, sudah qawiyun, sudah amin gitu kan, sudah kuat dan kemudian cukup amanah, insya Allah tugas apapun yang akan diberikan pada yang bersangkutan, termasuk mungkin nanti akan membawa NU dengan berbagai macam organisasi otonomnya gitu kan, mhm mhm. itu akan bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Mmm, Jadi proses kaderisasi kita itu harus menjadikan orang-orang NU itu sebagai orang-orang yang terpercaya, dan kalau kuat mungkin mungkin agak-agak mudah, tapi menjadikan mereka sebagai orang yang terpercaya itu gitu. mmm, Karena itu menjadi modal dasar. betul betul. Rasulullah itu kan diangkat sebagai nabi kan karena al-aminnya itu. Sehingga qawiyun amin itu misalnya menjadi hal yang harus terus didorong. Artinya apa? Artinya ya fisiknya oke, materinya oke, tapi spiritualnya juga harus kuat. Mmm, Kepercayaannya juga harus kuat dan seterusnya, yang itu yang menjadi dasar kita. mmm, Insya Allah kalau itu kita siapkan dengan sebaik-baiknya kok bagus gitu kan. iya iya. Kemudian yang berikutnya tentu saja di samping Qawiyun Amin yang sudah sangat sering menjadi bagian dari value yang harus kita tanamkan, ya tentu saja kalau mereka-mereka sama ini dua hal yang sering kali disebut ya. Jadi profesional itu ya dia harus hafidun amin juga kan. Mmm, Dia harus bisa benar-benar mampu menjaga atas kepercayaan apapun yang diberikan, karena setiap orang tadi prinsipnya adalah dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi khalifah yang Maha Kuasa gitu kan, sehingga dia harus benar-benar menjaga kepercayaan secara pribadi, kepercayaan mhm, keluarga, mmm, organisasi dan seterusnya, yang itu menjadi modal utama. iya. Jadi orientasinya mesti ke sana. Insya Allah kalau dua hal ini dicapai, pekerjaan,
jabatan apapun nggak perlu diminta-minta gitu kan, Mmm, nggak perlu diperebutkan. nggih, Artinya gini, jadi mentalitas untuk menyiapkan diri aja, nanti persoalan oleh Yang Maha Kuasa akan ditempatkan di mana itu kan soal berikutnya. nggih, Tapi kalau udah siap insya Allah oke lah, tinggal eh, berdoa saja di mana-mananya. Kita berharap dengan posisi itu kita di NU nggak ada lagi yang kemudian rebutan jabatan, gitu kan. mmm, Yang itu juga tadi kalau hanya di rebutan situ aja nggak ada masalah sih, gitu kan. Tapi yang seringkali bikin masalah kan ketika kemudian di bawahnya ada pengikut-pengikutnya, gitu kan. mmm, Ya orangnya sih oke, pengikutnya kemudian nggak oke, sehingga organisasi ini akan bisa terpecah belah. nggih, nggih, Kemudian tentu aja yang tidak kalah pentingnya adalah umat generasi muda NU harus menjadi teladan, mmm, percontohan bagi umat-umat yang lain di semua aspek. Keteladanan menurut saya menjadi hal yang penting, gitu kan. Jadi apalagi generasi muda yang punya posisi tertentu karena nggih, pendidikannya lebih baik, lebih apa, itu menurut saya harus berada pada itu. Percontohan itu penting. nggih, nggih, Percontohan menurut saya penting. Jadi pengalaman aja, gitu kan. Ketika di UNER, gitu kan, ya sudah, karena semua orang begitu, kapasitas fiskal kita juga masih terbatas, gitu kan. nggih, Eh, Nanti tanyakan, gitu kan, rektor UNER itu kan rektor yang tunjangannya paling kecil di antara rektor yang rektor lain. lain, Nah, kita kasih contoh, nggak apa-apa, karena mmm, uang kita masih segini, gitu kan. mmm, Jangan kemudian rektornya apa, gitu kan. Nanti Neng tahu sendiri, rektor UNER yang paling hobi nyetir sendiri, gitu kan. Bukan apa-apa, gitu kan. Bukan apa-apa, gitu kan, ya. Bahkan suatu kesempatan aja, gitu kan, saya sering ceritakan ini, waktu ada acara penganugerahan macam-macam di mmm, Jakarta itu, kalau biasanya rektor-rektor kan bawa ada ajudan, sepi, ada nggih, tempat, nggih, ada macam-macam. Rektor kan biasanya senangnya, ya kita harus efisien, harus efektif, gitu kan. Nggak usah nggih, kemudian rombongan satu bis ke Jakarta nggih, semuanya. Tapi yang nggih, delala, kita menerima piagam penghargaan sampai dengan 5 pada waktu itu, gitu kan. oh, nggih, Akibatnya nggak bisa bawa karena nggak bawa teman, gitu kan. Nah, yang lain kan dibawakan ajudan ini, ya kita nggak bawa, ya heeh, sudah. Jadi artinya kita harus juga kasih contoh bahwa nggih, ya sudah, kalau kita emang mendorong untuk efisiensi ya kita harus ikut efisien. nggih, Kalau nggih, kita nggak ingin ada birokrasi macam-macam ya kita udahlah biasa aja lah. nggih, 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 Wong rektor juga hanya jabatan sementara dan itu pun sama juga, nggih, sehingga nggak ada jarak, gitu kan. nggih, nggih, Nah, jarak tadi menurut saya jadi penting juga kan. nggih, nggih, Kalau jaraknya terlalu jauh itu memandang rektor itu kate ngadep ae sungkan, gitu kan. takut, Nah, kalau di UNER ya nggak harus begitu. nggih, Kalau nggih, perlu ya jamaah ya biasa aja di belakang kan. Ya nggih, bukan karena apa-apa, ya karena biasa datangnya terlambat aja. Jadi jamaah di belakang biasa ngumpul-ngumpul apa, makan apa, biasa nggak terlalu. nggih, Artinya jangan bawa posisi jabatan itu menjadi sedemikian sehingga kita kehilangan posisi untuk dibersamai oleh rekan-rekan yang lain, nggih, oleh jamaah terutama, dan itu hal yang menurut saya prinsip. nggih, Ya, nggih, nggih. Baik, baik. Jadi tadi pesannya yang pertama itu harus kuat nggih, mulai dari kuat, mungkin kuat pikiran, ya ngoten nggih, kuat kepikiran, mental, kuat betul. secara Iya, spiritual, fisiknya kuat harus kuat. fisiknya Ojo juga. loro-loron ya, loro-loron nggak bisa Terus apa-apa ya. nggih, Ya, kemudian harus amanah dan harus bisa menjadi teladan tadi betul, nggih, ya. teladan di mana pun juga. Baik, matur nuwun sangat Prof Alhamdulillah, betul, atas ya, waktunya ya. dan tadi sampai ke nasehat yang Hmm, diberikan nggih, juga gambaran perspektif. Semoga tadi apa yang kita diskusikan tadi membawa tentu saja kebaikan dan juga insya Allah, semakin berkembang kemanfaatan dan semakin berkahnya insya Nahdlatul Allah. Ya. Ulama kita ke Hmm. depannya. Baik, matur nuwun sangat Prof. Alhamdulillah, terima kasih nih. Nggih. Ya. Baik para sahabat, NU memiliki modal yang besar. Selain tadi yang disampaikan ada modal kepercayaan, ada juga modal sejarah. Namun sejarah tidak cukup untuk menghadapi masa depan. Warisan harus diterjemahkan menjadi kemampuan untuk beradaptasi. Tradisi harus berdialog dengan inovasi dan idealisme harus ditopang oleh sistem yang membuat idealisme itu dapat diwujudkan secara nyata. Terima kasih banyak kepada Prof. Muhammad Nasih, ya,
SEMT-AK-CA atas percakapan yang sangat kaya dan membuka perspektif. Semoga diskusi ini tidak berhenti sebagai percakapan. Semoga ini menjadi refleksi bersama kita tentang bagaimana membangun NU agar semakin kuat, profesional, adaptif, tetap berakar pada nilai-nilai yang mengukun jati dirinya. Demikian dari saya, Fatin Fadilah Hasib, menutup diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.